Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun dan salam takzim saya buat para sahabat dimanapun Anda berada. Semoga keberadaan YouTube Uripi Allah channel ini bisa membangkitkan keberagamaan dan kebertuhanan hakikat diri manusia di hati kita yang selama ini di dalam lembah kejahiliaan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali episode yang sebelumnya, pertanyaan dari saudara kita Khairuli dari Medan, yang mana pertanyaannya, bagaimanakah hakikat niat itu? Telah kita paparkan niatan yang di dalam episode yang lalu tentang niatan yang jahiliyah, niatan yang masih berpulang, niatan yang masih bermi'rad kepada kerajaan syaitan di dalam hawa nafsu kita sendiri, yang mana di dalamnya kita menjadi budak-budaknya syaitan di lembah jahanam. Maka dari itu, untuk mengentas itu semua, untuk mengentas kejahiliaan hati, maka turunlah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa iman, dengan membawa tauhid kepada orang-orang jahiliyah, kaum Quraisy di Mekah sana. Cerita syariatnya kan demikian. Jadi untuk mendatangkan Muhammad Rasulullah ini adalah mengkaji diri, maka Muhammadnya ya yang ada di dalam diri, masuk ke dalam diri. Siapa sih hakikat Muhammad itu sebenarnya? Kalau syariatnya Muhammad itu ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena segala sesuatu ada zahir dan batinnya, agar sinkron zahirnya dengan batinnya. Maka mengkaji diri, man arafa nafsahu, barang siapa mengkaji dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan bertemu Tuhannya. Jadi datangkanlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiaskan, kita ya belajar ilmu hakikat dan ma'rifat agar bisa bertemu dengan hakikat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bakal kita saksikan dengan nyata. Jadi dalam syahadat yang ada di dalam kaji diri ini nyata adanya, yakni asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maknanya saya bersaksi
bahwa tiada hidup kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Lalu siapa yang bersaksi ini? Sebenarnya nanti kita kaji bersama. Menarafa nafsahu sudah kita kaji di dalam episode yang lalu, menerangkan, membombardir, mengintai singgasananya syaitan yang terkutuk yang selama ini menjadi raja di rajanya di dalam singgasana hati kita, yang mana hati selalu disesatkan oleh syaitan yang terkutuk itu dari Tuhan pencipta diri kita. Kita akui semua adalah milik kita, bukan milik Allah. Karena selama ini kita tak bertuhan, karena selama ini Allahnya gaib. Bagaimana kita dikatakan bertuhan sementara di dalam hati kita Allahnya tiada, Allahnya gaib? Maka muhal dikatakan kita sudah beragama dan bertuhan. Syaratnya hati ini beragama dan bertuhan hanyalah dengan awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama itu adalah mengenal Allah. Jadi bila sudah hati ini mengenal Allah, maka sempurnalah Islam zahir dan batinnya manusia. Maka dari itu, kenapa kita diutus mengkaji diri? Jangan mengkaji yang ada di luar diri saja. Bila kita sering-sering mengkaji di luar diri, maka kita hanya melihat, hanya menyaksikan makhluknya, hanya kita bisa mengumpat-umpat, menghibah-hibah makhluknya saja. Karena kita selama ini tampil atau mengkaji di luar diri, sehingga diri kita merasa mulia daripada orang yang kita ghibai. Padahal di sisi Allah, orang yang kita ghibah itu lebih mulia derajatnya di sisi Allah daripada kita yang menghibah. Meskipun kelihatannya orang itu salah di sisi manusia, akan tetapi kita menghibahnya, hakikatnya kita lebih rendah daripada yang kita ghibai. Karena kita masih beragama dan bertuhan di luar diri, akhirnya yang di dalam hati ya buta. Akhirnya yang di dalam hati menjadi kuburan yang tak pernah diziarahi. Kita berziarah kepada kuburan-kuburan dohir saja, sedangkan kuburan batin kita tidak ziarahi selama ini. Karena hati kita masih jahiliyah, hati kita masih ateis, hati kita masih kufur dan selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Maka wajiblah manusia mengkaji dirinya, yakni dari luar masuk ke dalam diri. Jadi sesuai dengan ayat Allah. Jadi kaji diri ini sesuai dengan ayatnya Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan
dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jelaslah ayat ini. Selama ini kita selalu melangkah menuruti langkah-langkah setan yang terkutuk. Di dalam episode yang lalu diterangkan mengintai singgah sananya setan, karena selalu di dalam hati kita selama ini yang mengaku-ngaku jadi Tuhan adalah diri kita sendiri secara tidak sadar. Itulah langkah-langkah setan, itulah hawa nafsu, itulah setan yang nyata, yakni diri kita sendiri. Bagi manusia yang merasa beragama dan bertuhan, bagi manusia yang mengakui bahwa sebenarnya ada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita dan alam semesta ini, jangan hanya percaya saja. Jangan hanya mengandalkan keyakinan saja, keyakinan yang hanya angan-angan saja, tidak nyata di hati kita. Angan-angan beragama dan bertuhan secara semu, fata morgana, tidak nyata, hanya angan-angan saja. Yang teraplikasi di dalam beragama itu, yang jadi Tuhan, yang jadi Raja, masih tetap setan yang terkutuk di hati kita. Bagaimana mungkin dikatakan kita sudah beragama dan bertuhan, sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita adalah syaitan yang terkutuk, yakni diri kita sendirilah yang merasa mentuhani di dalam segala aktivitas yang kita kerjakan selama ini. Jadi hatinya masih jahiliyah. Maka perintahnya Allah, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang yakin, yang percaya di dalam hatinya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi, bahwa Allah itu Rabbnya seluruh alam semesta ini. Maka jangan pada angan-angan saja, maka jangan hanya keyakinan saja, maka masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi maksudnya Islam itu apa? Islam itu pasrahnya hati kepada Allah. Selama ini kan pasrahnya hati kita kepada syaitan. Pasrahnya hati kita kepada musuh-musuhnya Allah. Selama ini hakikatnya kita ini jadi musuh Allah, tapi tidak terasa. Disuruh berniat lillahi ta'ala di dalam sholat-sholat kita, kita ungkapkan hanya sebuah kata-kata niatan saja. Contoh sholat, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi niatan di dalam hati kita hanya kata-kata saja. Saya berniat sholat subuh menghadap kiblat lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya hanya kata-kata saja. Akan tetapi kiblat di hati kita selama ini adalah syaitan yang terkutuk. Yakni diaku-akuilah bahwa yang sholat ini hambanya, bahwa yang sholat ini kita sendiri yang merasa bisa sholat. Ketika sudah Allahu Akbar, siapa yang kita maha besarkan selama ini?
Secara syariatnya kelihatannya saja Allah, Allahu Akbar. Akan tetapi secara hati, secara kaji diri, bahwa yang dimaha besarkan selama ini sejatinya adalah syaitan yang terkutuknya, yakni hawa nafsu kita sendirilah yang maha besar. Allahu Akbar. Ketika dirinya hawa nafsu yang merasa maha besar, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa membaca takbir, yang merasa bisa mengkumandangkan takbir, setelah sholat begini, plek, hawa nafsu kita, setan kita jalan-jalan keluar meninggalkan badan yang lagi sholat. Jadi badannya disuruh sholat, Tuhannya pemilik badannya keluar dari badannya, jalan-jalan ke toko, jalan-jalan ke pasar, ingat uang, ingat pekerjaan, ingat urusan dunia. Badannya ditinggalkan, padahal diutus bersujud di dalam badannya. Akan tetapi badannya ketika sholat dan ibadah ditinggalkannya. Seolah-olah dirinya pelakunya, padahal dirinya hengkang dari hatinya. Di dalam hatinya ia keluar mencari kebanggaan. Di luar hatinya ia mencari kemuliaan agar orang lain bisa menyaksikan bahwa diri kita ahli sholat, ahli ibadah, ahli ilmu. Jadi setan ini mencari teman. Nah, itulah hakikat hati kita selama ini sebelum kedatangan Islam. Maka dari itu Allah perintahkan udkhulu fis-silmi kafah, beragamalah secara total general di hatimu, pasrahkan seluruh hak miliknya Allah, yakni hidup dan badan ini kepada yang berhak. Inilah hakikat zakat. Persembahkan apa-apa yang kita cintai selama ini, yakni hidup dan badan kita kepada yang berhak. Jadi kalau zakat secara syariat yang di luar diri dipersembahkan kepada orang-orang yang tidak mampu, akan tetapi hakikat zakat yang ada di dalam diri, zakatkan kembali hidup dan badan serta ilmu dan amal apapun yang kita lakukan, persembahkan kepada yang berhak, yang punya. Siapa? Hayatullah. Persembahkan kepada Allah kembali. Dengan begitulah maka niatan akan menjadi lillahi ta'ala. Maka dari itu datanglah Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hakikat diri Muhammad ini sejatinya? Untuk mengetahui hakikat Muhammad yang ada di dalam diri ini adalah dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi di sini hamba Allah itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang di luar saja. Jadi yang di luar, yang di syariat itu hanya contohnya. Jadi contoh yang di luar itu, contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu aplikasikan di dalam masing-masing hati kita. Jadi diaplikasikan, jangan hanya contoh saja yang dilihat. Jadi jangan hanya melihat contohnya, aplikasikan contohnya itu. Contohlah laku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di masing-masing hati kita. Karena ayatnya bukan
Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Ayatnya bukan hanya khusus untuk nama Kanjeng Nabi Muhammad yang di luar diri. Ayatnya adalah Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi hamba di sisi Allah itu bukan 1-2 orang, tapi hakikat hamba di sisi Allah itu seluruh manusia yang diciptakan dan yang diperjalankan oleh Allah. Diperjalankan dari mana? Muhammad, hakikat Muhammad ini diperjalankan oleh Allah yang Maha Suci dari mana? Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Jadi hakikat Muhammad ini diperjalankan dimulai malam hari. Jadi yang dimaksud malam hari itu bukan malam-malam yang dohir. Karena ini mengkaji diri, malamnya ya malam yang batin. Jadi kita tak akan pernah bisa mengetahui hakikat Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi yang di luar diri itu bila kita tidak memahami hakikat Isra Mi'raj Muhammad yang ada di dalam diri. Isra Mi'rajnya setiap diri manusia yang diperjalankan, yang diutus oleh Tuhannya. Jadi berawal dari mana Allah memperjalankan hambanya itu? Lailam binal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Jadi diperjalankan dari suatu malam. Malamnya itu apa? Malam ketika manusianya Adam, manusianya tak ada, ketika manusianya gaib, ketika manusianya tidak tahu apa-apa, ketika manusianya belum disebut sebagai manusia. Dari malam itu adalah dari Masjidil Haram, itulah hakikat dari tanah yang haram, tanah yang suci, yakni bumi inilah Masjidil Haram itu sesungguhnya tanah yang diproses oleh Allah, diperjalankan oleh hidup, dibimbing oleh hidup, diutus oleh hidup, diperjalankan hingga menjadi tumbuhan, hingga menjadi sayuran, padi, buah-buahan, hingga menjadi sperma, sel telur, diutus lagi, diperjalankan lagi hingga menjadi gumpalan darah, diutus lagi, diperjalankan lagi hingga menjadi gumpalan daging, diutus lagi, diperjalankan lagi hingga menjadi janin, diutus lagi, diperjalankan lagi hingga menjadi bayi yang suci. Inilah yang dimaksud Masjidil Aqsal ladzi barakna, bayi yang memberkahi ayah dan ibunya, yang sudah ditunggu-tunggu kedatangannya oleh ayah, ibu dan seluruh keluarganya. Inilah yang dimaksud Masjidil Aqsa. Perjalanan-perjalanan semua itu di waktu malam, bukan malamnya yang di luar diri, akan tetapi malamnya hati, yakni ketika Abdul Halimnya malam, Abdul Halimnya gelap, Abdul Halimnya belum menjadi Tuhan di hatinya. Karena Abdul Halimnya belum ada, yang ada hanyalah hayatullah, yang ada hanyalah Allah lah yang mentuhani apa yang diciptakannya. Allah lah yang berkuasa atas langit dan buminya, dan Allah lah yang meliputi di dalamnya. Jadi langit dan bumi adalah zahir dan batin. Bayi itulah yang maha suci.
hidup dan badan bayi itulah yang maha suci. Kenapa disebut suci? Karena yang menyebut ya yang maha suci sendiri, yang menyebut ya Allah sendiri, yang disebut Allah dan yang menyebut ya Allah, yang maha asyahid, yang maha menyaksikan apa yang diciptakannya. Jadi badan bayi inilah tanda bukti bahwa Allah itu nyata. Jadi bayi bukan Allah. Jadi bayi itulah tanda bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup. Bila tak ada wujudnya Allah, bila tak ada hidupnya Allah, apakah bayi ini tercipta? Apakah badan kita ini ada? Jadi bayi yang suci itulah hakikat kelahiran Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara di hati. Ini babakan hati. Jadi jangan hubungkan dulu babakan dohir yang selama ini kita ketahui ceritanya. Ini babakan hati agar bisa sinkron lillahi ta'alanya apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam innamal a'malu binniyah. Segala amal itu harus wajib didahului dengan niat, yakni di ujung niatan kembali pulang kepada lillahi ta'ala, agar niatan-niatan kita, aplikasi di dalam kehidupan kita bisa mi'rad kepada lillahi ta'ala, bukan mi'rad kepada hawa nafsu, bukan mi'rad kepada diri manusianya, bukan mi'rad kepada syaitan yang terkutuk. Maka dari itu kenalilah perjalanan Muhammad Rasulullah, yakni yang diperjalankan dalam suatu malam dari Masjidil Haram tanah hingga Masjidil Aqsa alladzi barakna, hingga bayi yang diberkahi. Untuk apa diperjalankan Muhammad ini? Untuk apa diperjalankan khalifah-khalifah ini? Untuk apa yang diperjalankan utusan-utusan ini? Tujuannya adalah haulahu linuriyahu min ayatina, agar bisa menyaksikan ayat-ayat kami. Di mana ayat-ayat kami itu? Ya ada di dalam dirimu sendiri. Selama ini kan kita selama belum bertuhan kan yang kita pandang adalah ayat-ayat diri manusia kita. Apapun yang kita kerjakan ya milik kita. Kitalah sebagai penguasa di dalamnya. Sholat ya sholat saya, ibadah saya. Nah, inilah ayat-ayatnya syaitan selama ini. Ayat-ayatnya setan yang adubu mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Jadi diri manusia kita inilah hawa nafsu yang selama ini berkuasa atas hati kita, itulah setan yang terkutuk. Jadi gunanya untuk mengkaji diri agar bisa faqad arafa rabbahu, agar bisa mengenal Tuhannya, agar bisa rojiun kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah perintah Allah, mengkaji diri seperti ini, perintah dari Allah. Al-Qur'annya jelas. Jadi belajar agama dan bertuhan itu jangan hanya di luar diri saja. Kalau di luar diri saja akan tetapi di dalam hatinya masih syaitan yang jadi Tuhannya, ya percuma. Jadi semua pergerakan yang ada di luar diri itu dirajai, dituhani oleh syaitan yang terkutuk, oleh hawa nafsu kita sendiri. Selamanya kita adalah jahiliyah,
Bila hati kita tidak mentuhankan Allah, bila hati kita tidak mentauhidkan Allah, jelaslah sudah bahwa kita selama ini hanya mentauhidkan, hanya mengadakan, hanya mewujudkan, hanya menghidupkan, hanya mengkuasakan diri manusia kita di hati kita daripada Allah. Karena Allahnya gaib, berarti belum Islam, hati kita masih kufur. Maka sadarilah wahai sobat, jadi untuk mengaplikasikan niatan itu ya wajib kenal Muhammad Rasulullah. Jadi ketika hati sudah dituhani oleh Allah, jika hati sudah dikuasai oleh Allah, jadi bila hati hanya ditauhidi oleh Allah sebagai pencipta diri manusianya, maka itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya hati, berhijrahnya hati dari hawa nafsu, dari kerajaan setan, berhijrah kepada al-mulk, kerajaan Allah sebagai pencipta diri manusianya. Itulah yang dimaksud hakikat niat. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad setelah diutus oleh Allah kepada kaum Quraisy mengajarkan Islam, disuruhlah ibadah, diutuslah sholat, dan di dalam ibadah dan sholat itu wajib didahului dengan niat, agar niatnya tidak tersesat. Meskipun kita membaca lillahi ta'ala selama ini, tapi hati kita tersesat menuju roji'un, bermi'rad kepada kerajaan syaitan daripada kerajaan Allah. Karena di dalam hati kita mengaku-akui kitalah yang berniat, kitalah yang beribadah, kitalah yang sholat. Alhamdulillah, mohon maaf. Jadi ubahlah niatan-niatan kotor yang selama ini kita aplikasikan di hati kita. Apa niatan-niatan kotor itu? Apa niatan-niatan jahiliyah itu? Yakni bertumbuh roji'un kepada syaitan yang terkutuk, bertumbuh beroji'un, bermi'rad kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa berkuasa melakukan apa yang kita kerjakan. Berhijrah kepada Allah. Jadi haruslah kenal Allah dulu. Bila tidak mengenal Allah, maka sulit selamanya sampai akhir hayat akan sulit. Karena awal agama itu awaluddin ma'rifatullah. Tidak akan bisa manusia beragama kepada Allah bila tidak mengenal Allah. Jadi tentang pembahasan mengenal Allah ini sangat amat panjangnya. Sangat amat panjangnya. Masanya, waktunya. Kadang biaya kita belajar ilmu hakikat makrifat itu berpuluh-puluh tahun mencari. Tapi di dalam pencarian masih belum menemukan titik terangnya. Bagi Anda yang dikehendaki Allah bisa menuju itu semua dengan cara yang amat mudah lewat pintu baiat. Bagi Anda-Anda yang dikehendaki Allah saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sesungguhnya
Innad dina indallahil Islam. Maksudnya agama yang diterima oleh Allah itu bukan Islam nama, bukan Islam golongan, bukan Islam kelompok, bukan Islam aliran yang di luar diri. Innad dina indallahil Islam itu apa sih maknanya? Hati yang pasrah, memasrahkan kerajaan setannya, memasrahkan hawa nafsunya kembali kepada yang berhak, yakni Allah lah yang memiliki kerajaan. Pasrahnya hati kepada Allah, taubatnya hati menjadi Tuhan, bahwa Abdul Halimnya sesungguhnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Yang menyebut-nyebut Abdul Halim ini ya Allah, ya hidup yang memerankan Abdul Halimnya ini. Inilah yang disebut pasrah. Bila hati sudah pasrah seperti ini, maka aplikasi di dalam hakikat niatnya pasti berpulang kepada lillahi ta'ala. Apapun yang dikerjakan pasti lillahi ta'ala. Apapun yang dikerjakan pasti menjadi amal yang soleh. Apapun itu. Karena apa? Amal yang soleh itu bukan amal Abdul Halimnya. Bila amal Abdul Halimnya itu amal yang jahiliyah. Akan tetapi amal yang soleh itu adalah amal yang diafali oleh Allah sendiri. Itulah amal soleh. Itulah amal yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sekilas tentang pertanyaan saudara kita Hairul dari Medan tadi, hakikat niat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.